warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, tetapi kita sekarang masuk ke matematika minat ya. Materi matematika minat itu melanjutkan materi matematika wajib mengenai turunan, tetapi khusus ada di kelas IPA. Kita akan masuk ke materi nilai maksimum dan minimum di selang tertutup. Ini masuknya matematika peminatan. Nah, di sebelumnya kita sudah mengenal grafik seperti ini. Nah, ini adalah dari pertemuan sebelumnya. Namun apakah kalian tahu kira-kira berapakah nilai maksimal untuk grafik di samping ini? Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimal nilai maksudnya apa? Y-nya, nilai Y-nya. Nah, apakah nilai titik balik maksimum yang kemarin kita bahas yaitu ini? Titik balik maksimum merupakan nilai maksimal. Apakah nilai titik balik minimum? Ini merupakan nilai minimum. Oke, kita bahas lagi. Cara menentukan nilai maksimum atau minimum di selang tertentu. Jadi, sekarang kalau kita mau menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus mengetahui di selang berapa, di interval berapa. Jadi, kalau misalnya kita punya interval dari A sampai B, X-nya, di mana A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, maka pertama caranya adalah kita tentukan nilai-nilai pada ujung interval. Ujung interval itu adalah pada titik A dan titik B. Kita cari berapakah nilai fx pada ujung-ujung interval tersebut atau pada A dan B. Yaitu pada A di sini, itu nilai ujung intervalnya. Dan di sebelah sini, ini nilai ujung interval. Kalau kita lihat di gambar, kita sudah menemukan sebetulnya nilai maksimum dan minimumnya, yaitu di sini, di ujung A dan di ujung B. Gitu ya. Cuman kebanyakan kan kita belum tahu soalnya itu, gambarnya itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu gambarnya dulu ya sudah, ini sudah kelihatan minimum dan maksimumnya berada di titik A dan titik B. Begitu, tinggal menentukan nilai fx-nya berapa. Nah, tetapi untuk caranya secara umum, pertama kita cari nilai-nilai di ujung interval, yaitu cari di x sama dengan A dan x sama dengan B. Kita cari. Langkah kedua, yaitu tentukan nilai-nilai stasioner. Manakah nilai-nilai stasioner? Yaitu titik balik maksimum dan minimum. Di sini, ini namanya titik balik maksimum. Dan di sebelah sini namanya titik balik minimum. Kalau kita lihat ternyata tidak selalu titik balik maksimum merupakan nilai maksimal. Dan titik balik minimum tidak selalu merupakan nilai yang minimum. Ternyata ada yang lebih minimum lagi. Kemudian setelah langkah 1 dan langkah 2 dilakukan, bandingkan masing-masing nilai untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Setelah itu, barulah kita bisa menemukan manakah maksimum dan mana minimum. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 15x pangkat 2 ditambah 36x pada interval x antara 1 sampai 5. Jawab. Jadi, pertama kita cari dulu nilai fungsi di ujung interval. Di sini intervalnya antara 1 sampai 5. Berarti kita cek di X sama dengan 1 berapa dan di X sama dengan 5 berapa. Kita tahu fungsinya seperti ini tadi. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 15x pangkat 2 ditambah 36x. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, hasilnya adalah 2 kali 1 pangkat 3 dikali 15 dikurang 15 kali 1 pangkat 2 ditambah 36 kali 1, hasilnya sama dengan 23. Dan ketika X sama dengan 5, kita masukkan, ternyata hasilnya 555. Itu adalah nilai-nilai fungsi di ujung interval. Bagaimanakah nilai-nilai fungsi di titik balik maksimum dan minimum? Kita masuk ke langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita turunkan fungsi tersebut sama dengan 0. Kemudian kita turunkan. Seperti biasa, 2x pangkat 3 berarti 3 kali 2. X pangkatnya dikurangi 1. Kemudian ini juga sama,
menjadi 2 kali 15 X pangkat 1 karena pangkatnya dikurangi 1. 36X menjadi 36. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan membagi 6 karena ini semua mempunyai faktor kelipatan 6. Sehingga hasilnya seperti ini. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian setelah itu seperti biasa kita harus mencari nilai X karena di sini persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Untuk memfaktorkannya kita bikin tabel. Bikin tabel kalau dijumlah jadi min 5, kalau dikali jadi 6. Kita cari dua angka tersebut. Jadi kalau ditambah menjadi min 5 dan kalau dikali jadi 6, kita dapatkan dua angka yaitu min 2 dan min 3. Min 2 tambah min 3 sama dengan min 5, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Sehingga faktornya menjadi seperti ini. Setelah itu berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Setelah itu kita cari seperti pada langkah pertama. Kita cari masing-masing nilai untuk nilai fx-nya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Seperti ini. Jadi ketika X sama dengan 2, maka Y-nya atau F2 sama dengan, kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke nilai fungsi. 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 15 kali 2 pangkat 2 ditambah 36 kali 2 sama dengan 132. Untuk satu lagi, X sama dengan 3, kita masukkan. Ternyata F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 36 kali 3 sama dengan 243. Setelah ini bisa kita bandingkan. Menurut kalian, manakah nilai maksimum dan manakah nilai minimum? Kalau kita lihat, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah ini. Sedangkan nilai minimumnya adalah ini. Dan dua angka ini berada di antaranya. Sehingga bisa kita simpulkan, maka nilai maksimum adalah 565 dan nilai minimum 23. Oke. Sekian, semoga kalian paham dengan penjelasan seperti itu. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.